Halo sahabat semua, kembali bersama Mr. Klik dan kali ini kita akan membahas tentang gelombang bunyi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jenis bunyi, pemanfaatan bunyi, dan perhitungan jarak dengan bunyi. Bunyi adalah gelombang mekanik, gelombang yang membutuhkan medium. Apakah bunyi dapat terdengar ketika astronot di luar angkasa? Penasaran? Ayo kita bahas di video kali ini. Pada video kali ini, sahabat diharapkan dapat mengidentifikasi karakteristik gelombang bunyi. Yang kedua adalah mengklasifikasikan jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang ketiga adalah menjelaskan berbagai aplikasi gelombang bunyi dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah menerapkan rumus untuk menghitung jarak berdasarkan waktu tempuh dan kecepatan bunyi. Sebenarnya apa itu gelombang bunyi? Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium, bisa udara, air, ataupun benda padat, dalam bentuk rapatan dan renggangan partikel. Bunyi terjadi ketika suatu benda bergetar, lalu getaran tersebut merambat melalui medium hingga sampai ke telinga kita. Ada beberapa karakteristik gelombang bunyi. Yang pertama adalah amplitudo. Amplitudo ini adalah ukuran ketinggian atau kekuatan gelombang bunyi. Amplitudo menentukan seberapa keras atau lemahnya bunyi yang kita dengar. Semakin besar amplitudo, semakin keras bunyi tersebut. Contoh, suara drum yang dipukul keras memiliki amplitudo yang besar, sedangkan bisikan memiliki amplitudo yang kecil. Yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam satu detik, diukur dalam satuan hertz. Frekuensi menentukan tinggi rendahnya nada bunyi. Bunyi dengan frekuensi tinggi memiliki nada yang tinggi, contoh suara yang nyaring. Bunyi dengan frekuensi rendah memiliki nada yang rendah, contohnya adalah suara bass. Yang ketiga adalah panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak antara dua titik yang memiliki fase gelombang yang sama. Panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi. Semakin tinggi frekuensi, semakin pendek panjang gelombangnya. Contoh, bunyi dengan frekuensi tinggi adalah suara yang nyaring, berarti memiliki panjang gelombang yang pendek. Perlu sahabat ketahui bahwa klasifikasi jenis bunyi menurut frekuensinya. Bunyi dapat diklasifikasikan berdasarkan frekuensinya, yaitu jumlah getaran per detik yang diukur dalam satuan hertz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3 kategori utama: infrasonik, audiosonik, dan juga ultrasonik. Gelombang infrasonik adalah bunyi yang cenderung lemah. Jumlah getaran bunyi yang ada di dalam energi infrasonik kurang dari 20 getaran per detik. Artinya frekuensinya kurang dari 20 Hz. Kita tidak bisa mendengar jenis bunyi ini, akan tetapi hewan seperti jangkrik, anjing, angsa, dan gajah dapat mendengar jenis bunyi tersebut. Yang kedua adalah audiosonik. Frekuensinya berkisar antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Audiosonik adalah bunyi yang dapat kita dengar dengan jumlah getaran berkisar 20-20.000 getaran per detik, yang artinya frekuensi antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Tidak hanya manusia saja, hewan juga bisa mendengar bunyi ini. Yang ketiga adalah ultrasonik. Rentang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Ultrasonik adalah bunyi yang sangat kuat dan levelnya sudah di atas audiosonik. Jumlah getaran bunyi dari ultrasonik mencapai lebih dari 20.000 getaran per detik. Artinya frekuensinya lebih dari 20.000. Jenis bunyi ini tidak dapat kita dengar, tapi hewan kelelawar dan lumba-lumba bisa mendengar bunyi ini. Bunyi memiliki banyak pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam teknologi, komunikasi maupun kesehatan. Berikut adalah beberapa contoh pemanfaatannya. Yang pertama adalah di bidang medis. USG, ultrasonografi. USG ini menggunakan gelombang ultrasonik untuk melihat kondisi janin dalam kandungan atau organ dalam tubuh. Bisa juga terapi ultrasonik yang digunakan untuk mengobati nyeri otot atau mempercepat penyembuhan luka. Yang kedua di bidang navigasi dan komunikasi. Sonar atau Sound Navigation and Tracking itu merupakan teknologi yang digunakan oleh kapal selam untuk mendeteksi benda-benda di dalam air dengan memantulkan gelombang suara.
atau bahkan ekolokasi pada hewan. Kelelawar dan lumba-lumba menggunakan ultrasonik untuk menentukan lokasi benda di sekitarnya. Bagaimana di bidang industri? Pembersih ultrasonik digunakan untuk membersihkan perhiasan, kacamata, atau peralatan kecil dengan getaran ultrasonik. Kemudian ada deteksi cacat pada logam. Gelombang suara dapat digunakan untuk mendeteksi retakan pada material yang tidak terlihat oleh mata. Nah, di bidang hiburan dan komunikasi, tentu bunyi bisa digunakan secara musik dan suara itu digunakan untuk alat musik, speaker, ataupun mikrofon dalam komunikasi dan hiburan. Ada juga teknologi pengenal suara digunakan dalam asisten virtual seperti Siri dan juga Google Assistant. Di bidang keamanan dan transportasi atau alarm dan sirine itu bisa digunakan dengan bunyi yang keras sebagai tanda peringatan seperti alarm kebakaran ataupun sirine ambulan. Ada juga sensor parkir mobil menggunakan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi jarak mobil dengan benda di sekitarnya. Nah, yang penting dalam bagian bunyi adalah bagaimana kita bisa menghitung jarak dengan memanfaatkan bunyi. Perhitungan jarak dengan memanfaatkan bunyi itu dapat diterapkan dalam perhitungan jarak tebing ataupun kedalaman laut dengan menggunakan bunyi pantul gema dengan alat sonar. Dapat dilakukan dengan rumus S sama dengan V kali T bagi 2. S itu adalah jarak tebing ataupun kedalaman laut dengan satuan meter, V cepat rambat bunyi di udara atau air dengan satuan meter per sekon, T adalah waktu yang dibutuhkan bunyi untuk pergi kembali dengan satuan sekon juga. Kita akan coba membahas contoh soal yang pertama, menghitung jarak tebing. Seorang pendaki berteriak ke arah tebing dan gema terdengar setelah 2 detik. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, berapa jarak pendaki ke tepi? Langkah pertama yang sahabat harus tempuh adalah menulis diketahui. Dalam soal tersebut diketahui bahwa T waktu 2 sekon, cepat rambat bunyi di udara V sama dengan 340 meter per sekon. Langkah yang kedua adalah menuliskan rumus jarak tebing S sama dengan V kali T bagi 2. Dengan mensubstitusikan T dan V didapatkan 340 kali 2 bagi 2. Sehingga S sama dengan 680 bagi 2. Hasilnya S adalah 340 meter. Jadi jarak tebing adalah 340 meter. Kita coba contoh soal yang kedua, menghitung kedalaman laut. Kedalaman laut akan diukur dengan teknik pantulan gelombang suara atau sistem sonar. Gelombang pulsa elektronik yang dipantulkan dari kapal diterima kembali oleh penerima di kapal 4 detik kemudian. Cepat rambat bunyi di dalam laut adalah 140 meter per sekon. Berapa kedalaman laut tersebut? Langkah yang pertama, diketahui T sama dengan 4 sekon. V, cepat rambat bunyi di air laut 1400 meter per sekon. Langkah yang kedua, kita menuliskan rumusnya S sama dengan V kali T bagi 2. Dengan mensubstitusikan besaran yang sudah diketahui, S sama dengan 1400 kali 4 bagi 2. Sehingga S sama dengan 5600 bagi 2. S sama dengan 2800 meter. Jadi jarak kedalaman laut adalah 2800 meter. Setelah mempelajari tentang jenis bunyi, pemanfaatan bunyi, dan perhitungan jarak dengan bunyi, waktunya kuis. Soal yang pertama. Bunyi yang dapat didengar oleh manusia memiliki frekuensi dalam rentang 20 sampai 20.000 Hz. Soal yang kedua. Bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz disebut ultrasonik. Teknologi yang menggunakan prinsip pemantulan gelombang bunyi untuk mengukur kedalaman laut adalah sonar. Soal nomor 4. Hewan yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk navigasinya adalah lumba-lumba. Soal nomor 5. Peristiwa pemantulan bunyi yang digunakan untuk mengukur jarak tebing disebut
gema. Terima kasih sahabat sudah belajar bersama Mr. Klik. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.